Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya tanya jawab penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, dari manakah seorang muslim mengambil akidahnya? Seorang muslim mengambil akidahnya dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuhya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3. Sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Yang kedua, apabila kita berselisih paham, apa yang menjadi rujukan kita? Jawabannya, kita merujuk kepada syariat yang lurus, dan ketentuannya dalam hal ini adalah kembalinya kepada kitabullah, Al-Quran dan sunnatullah Al-Hadis. Allah berfirman, Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Yang artinya, aku telah meninggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya jawab yang ketiga adalah, siapakah firqah najiyah, golongan yang selamat pada hari kiamat nanti? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa taftariku ummati ala salasi wa sab'ina milata kulluhum finari illa millatu wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya, umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Yang menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bersabda, siapakah golongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu golongan yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan sahabatku berpegang kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kebenaran itu adalah yang dipegang teguh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka hendaklah kalian semua, kita semua mengikuti, dan jangan sekali-kali berbuat bid'ah jika Anda ingin selamat dan amal kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya jawab yang keempat adalah, apakah syarat diterimanya amal saleh? Syarat diterimanya amal saleh yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Amalan orang yang berbuat syirik tidak akan diterima. Yang kedua, ikhlas, yakni bahwa amalan saleh tersebut dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. Yang ketiga, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam amalan itu, dengan cara mengerjakan sesuatu dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan.
sehingga Allah tidak diibadahi kecuali apa yang diajarkan oleh beliau. Jika salah satu dari syariat itu tidak terpenuhi, maka amalan akan tertolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Pertanyaan yang kelima adalah, ada berapa tingkatan agama Islam? Tingkatan agama Islam ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang keenam, apakah arti Islam dan ada berapa rukunnya? Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Rukunnya ada 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsi, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholat wa atiyaiz zakat, wa hajjal baiti, wa shaumi Ramadan." Artinya, Islam itu didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Lalu pertanyaan ketujuh adalah, apakah arti iman itu dan ada berapa rukunnya? Iman artinya keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim." Artinya, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran Surat Al-Fajr ayat 4. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, alaha qulu la ilaha illallah, watnaha imatatul aja anit tariqi, wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang. Cabang yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan gangguan dari jalan. Rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Ini diperkuat oleh apa yang dirasakan seorang muslim dalam dirinya berupa sikap semangat dalam ketaatan tatkala berada pada musim-musim kebaikan, dan rasa malas pada musim-musim tersebut ketika melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu merupakan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Adapun rukunnya ada 6. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, "Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhirah
wal qadiri khaira wa syarhi, yaitu agar engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan kepada takdir baik maupun buruknya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian tanya jawab penting dalam kehidupan seorang muslim. Semoga kita semua diberi kesadaran dalam kehidupan ini untuk menjalankan kehidupan ini, agar kita semua sadar bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.